Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudaraku, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Secara Natural. Satu harta yang tidak pernah diduga oleh banyak orang ialah menemukan Tuhan di dalam hidup ini. Menemukan Tuhan artinya benar-benar mengalami Tuhan, di mana Allah yang maha hadir, yang melingkupi jagat raya ini dapat dialami secara konkret. Ibarat sebuah arus listrik, seseorang bisa mengalami aliran arus listrik itu. Dan hal ini tentu akan membawa dampak yang sangat kuat dan nyata di dalam kehidupan. Dampak yang nyata dari seorang yang mengalami arus dari Tuhan adalah kehidupan yang takut akan Allah secara natural. Takut akan Allah secara natural ini melahirkan kesucian hidup yang natural pula. Jadi kalau seseorang bisa hidup tidak bercacat, tidak bercela, hal itu terjadi bukan karena terpaksa, melainkan karena memang sudah menjadi irama hidupnya, yaitu hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Saudaraku, seseorang yang sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Allah seperti sebuah arus listrik, pasti memiliki kecintaan kepada Allah yang melampaui kecintaannya kepada siapapun dan apapun. Kecintaan inilah yang akan menggerakkan seseorang rela berbuat segala sesuatu, rela melakukan apapun juga demi Allah, yaitu Allah yang dicintainya. Saudaraku sekalian, seiring dengan itu pasti orang-orang yang mencintai Tuhan tidak akan lagi tertarik kepada keindahan dunia ini. Keindahan dunia menjadi pudar di matanya. Ia tidak lagi memiliki ikatan atau belenggu terhadap keindahan dunia. Hatinya akan terpikat oleh Tuhan dan kerajaannya yang akan datang nanti. Orang-orang yang mengasihi Tuhan seperti ini adalah orang yang benar-benar mengalami kemerdekaan. Artinya tidak akan dapat terbelenggu oleh harta dunia. Kalau ia seorang pelayan Tuhan, ia tidak akan membedakan orang kaya atau orang miskin berdasarkan kekayaan. Ia akan melayani dengan motif yang murni dan jernih, serta tidak memandang muka. Saudaraku sekalian, orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah seperti merasakan arus yang mengalir di dalam hidupnya, pasti akan memiliki keberanian terhadap apapun juga. Artinya tidak takut menghadapi segala ancaman dan bahaya, sebab ia menghayati kehadiran Allah di dalam hidup ini. Orang seperti ini bukan hanya yakin Allah menyertai, tetapi dia tahu dari pengalaman bahwa Allah menyertai. Ia merasakan penyertaan Allah tersebut, dan inilah yang membuat orang itu benar-benar berani menghadapi segala keadaan. Saudaraku sekalian, seorang yang berani menghadapi segala keadaan adalah orang yang merdeka. Hatinya tidak akan menjadi kecut menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidupnya, saudaraku. Sebaliknya, orang yang tidak mengalami perjumpaan dengan Allah di dalam hidupnya pasti akan sembarangan dalam tutur kata, sembarangan dalam tindakan dan perilaku. Tentu orang-orang seperti ini tidak memiliki kekudusan atau kesucian yang natural. Kalau ia kelihatan hidup suci, kelihatan hidup saleh, hal itu karena terpaksa. Tentu ia tidak ingin menjadi seorang yang dinilai bermoral rendah. Ia tidak ingin dipandang sebagai orang yang tidak beretika. Ia tidak ingin dianggap sebagai orang bejat. Tentu ia ingin menjadi orang yang dipandang baik. Itulah sebabnya dia berusaha untuk nampak saleh, berusaha untuk kelihatan suci. Jadi kebaikan yang ia bangun atau kesucian yang ia bangun bukan karena kerinduannya menyenangkan hati Allah, melainkan karena bentuk egosentrisnya masih berpusat pada diri sendiri, mencari nilai diri. Saudaraku, kalau seseorang masih berpusat pada diri sendiri, masih egosentris atau antroposentris, berpusat pada diri manusia, diri sendiri, berarti ia tidak
teosentris, tidak berpusat pada Allah. Dan kalau seseorang tidak teosentris, dia tidak akan pernah memuliakan Allah dalam hidupnya. Percuma, kesucian hidup yang dia miliki adalah kesucian palsu. Orang-orang seperti ini pasti masih terikat dengan dunia, masih terikat dengan keindahan dunia serta hiburannya. Kalau kelihatannya ia rohani mencari Tuhan atau mengatakan Allah itu indah, sesungguhnya itu hanya kamuflase, itu pura-pura, tidak tulus, munafik, tidak sungguh-sungguh merasakan keindahan Tuhan dalam hidupnya. Ya, hanya mulut saja ia mengatakan Allah itu indah. Tidak mungkin orang seperti ini memiliki kerinduan yang kuat untuk menikmati langit baru dan bumi yang baru. Orang-orang Kristen seperti ini tidak mungkin menjadi rohani. Tidak mungkin dia menjadi seorang yang benar-benar melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Kalaupun dia menjadi seorang pendeta, ia memiliki motif-motif terselubung dalam pelayanan demi kekayaan, demi jabatan, demi nilai diri yang di dalamnya ia bisa menikmati keindahan dunia. Ya, keindahan dunia melalui pelayanan itu. Orang yang tidak bersentuhan dengan Allah, yang tidak mengalami arus Tuhan di dalam hidupnya, ibaratnya tidak tersetrum, ya, tidak tersetrum oleh Tuhan, pasti tidak memiliki kemerdekaan. Di dalam hatinya, di dasar hatinya ada ketakutan, ada kegentaran, ada kekhawatiran terhadap banyak hal. Inilah orang-orang penakut yang di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa penakut tidak akan masuk ke dalam Yerusalem baru. Pertanyaannya, mengapa penakut tidak masuk dalam Yerusalem baru? Ya, sebab orang-orang penakut seperti ini pasti tidak takut akan Allah. Orang yang tidak takut akan Allah pasti takut menghadapi dunia. Sebaliknya, orang yang takut akan Allah tidak takut menghadapi dunia. Jadi penakut adalah orang-orang yang tidak mungkin menghargai Tuhan dan menilai Tuhan dengan nilai yang patut, nilai yang sebenarnya. Saudaraku, di dalam Wahyu pasal 21 ayat 8, jelas sekali firman Tuhan mengatakan bahwa penakut tidak masuk surga. Seorang penakut akan lebih menghargai sesuatu atau menghargai seseorang yang kepadanya ia merasa takut dan gentar. Hanya orang-orang yang benar-benar merasakan arus dari Tuhan, seperti strom dari Tuhan dalam hidupnya secara permanen, dalam hidupnya setiap hari, ya, yang akan benar-benar menghormati dan menghargai Allah secara patut. Nah, orang-orang seperti ini, saudaraku, bisa disebut sebagai hidup di hadirat Allah. Nah, inilah yang dikatakan dalam firman Tuhan berulang-ulang, yang Allah sering mengatakan, hidup di hadapanku. Ya, ini sama dengan selalu hidup di hadirat Allah. Hidup di hadirat Allah bukan hanya pada waktu seseorang berdoa di ruang doa, bukan hanya pada waktu ia ada dalam liturgi gereja dan mengaku bersama-sama ada di hadirat Allah. Melainkan, saudaraku, terkait dengan kehidupan orang percaya yang harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ya, hidup di hadirat Allah itu orang yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Orang yang selalu menghayati kehadiran Allah sehingga memiliki hati yang takut akan Allah secara benar, secara natural, memiliki hati yang menghormati Allah secara benar dan natural, ya, bukan dipaksakan. Dan tentu dalam segala hal yang dilakukannya, ia melakukannya dengan mempertimbangkan perasaan Tuhan. Dia melakukan segala sesuatu dengan memandang Tuhan dan mempertimbangkan apakah yang dilakukan itu berkenan di hadapan Allah atau tidak. Inilah orang-orang yang menjaga perasaan Allah. Inilah, saudaraku sekalian, pelayanan yang sejati yang harus dimiliki setiap umat pilihan. Tuhan memberkati saudara. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon
0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.